Halo semuanya, jumpa lagi kita ya. Nah, di sini kita akan bermain properti ya. Kalian pergi ke Livewire-nya, di sini ada menu properti. Nah, kita ke bawah sedikit. Nah, sebenarnya properti Livewire ini bisa dijadikan variabel gitu ya di template-nya gitu. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke text editor kita. Nah, ini kita hapus dulu ya. Nah, ini saya close. Ini saya hapus saja ya. Kita buat ini ya, kita buat komponen baru. Kita clear di sini PHP artisan Livewire Mac. Nah, saya beri nama komponennya itu mungkin belajar. Kita enter saja ya. Nah, untuk komponen artikel form, artikel table ini saya hapus ya. Cara penghapusannya itu sebenarnya bisa manual juga, kalian delete atau bisa juga dari terminalnya atau dari artisannya. Kita ketik aja di sini Livewire, delete, tulis nama komponennya article form. Kita enter, kita ketik yes di sini. Tulis juga di sini article table. Kita enter saja. Kita ketik yes. Nah, langsung dihapus ya komponen Livewire dan template Livewire-nya. Sekarang kita panggil Livewire belajar. Nah, di template belajar ini sekarang saya mau buat satu properti. Namanya itu misalkan kita pergi ke komponennya, kita buat sini public propertinya itu nama gitu ya misalkan. Nah, sekarang saya buat di sini, di template-nya ya. Saya buat di template ini, halo nama saya adalah nama. Kita buat di sini. Seperti biasa ya cara ini singular ini tuh intinya ya bawaan Laravel gitulah, kalian paham pastinya. Oke, di sini kita panggil variabelnya itu apa tadi kita beri nama ya. Halo nama saya adalah. Nah, di sini ketika saya pergi ke browser, nah di sini saya refresh. Halo nama saya adalah, nih kosong ya. Akan tetapi ketika saya kasih value di sini, Ferry Darmawan. Nah, kita refresh, kita lihat hasilnya. Nah, berhasil ya. Jadi ini tuh semacam variabel ya di Livewire-nya gitu ya. Oke, saya anggap kalian semua paham ya udah sampai di sini. Nah, sekarang kita pergi ke dokumentasinya. Di sini saya mau bermain ke ini ya, input teks ini, input radio ini, checkbox, select, dan text area ini. Kenapa begitu? Karena ini penting ya teman-teman. Kalian bakalan sering pakai properti ini di Livewire. Bukan sering pakai, ini adalah kewajiban gitu. Kalau kalian nggak pakai properti ini ya berarti kalian ngapain pakai Livewire gitu ya. Nah, sekarang saya buat inputan di sini. Oke, sebelum itu saya butuh Bootstrap ya, karena saya butuh formnya jadi lebih cantik gitu. Nah, di sini kita pakai Bootstrap 5 aja, pergi ke dokumentasi, kita ambil CSS-nya ya, kita taruh di sini. Oke, sudah berhasil kita input Bootstrap kita menggunakan Bootstrap 5 ya. Nah, di sini saya buat margin bottom 3, terus saya buat di sini input tipe text, class, form, control. Nah, sekarang saya mau ambil properti dari nama ini atau variabel nama ini. Kita buat aja sini where model nama. Nah, jadi nanti apapun yang saya ketikkan di form control ini bakalan terrender di variabel ini ya. Sekarang kita pergi ke browser, kita cek, kita lihat hasilnya. Nah, ini kurang bagus ya. Kita pergi ke tutorial.php, kita buat di sini container ya, supaya ada jarak dari layar saya. Terus ini saya buat padding atas bawahnya itu 5. Sekarang kita refresh. Nah, di sini ketika saya delete, variabelnya itu mengikuti gitu, Ferry Darmawan. Halo nama saya adalah Ferry Darmawan, atau siapa nih, Novita Arasma gitu. Dia bakalan mengikuti gitu. Nah, sekarang kita cek di networknya. Dia tuh Livewire ini dia tuh bersifat ini ya, server side ya. Jadi dia bakalan merender dari server gitu. Sekarang saya clear dulu. Nah, sekarang saya delete. Nah, kalian perhatikan di sini di networknya ya. Dia bakalan ada pergerakan gitu di dalamnya. Jadi intinya Livewire itu bersifat server side ya, bukan client side. Oke, sekarang kita coba menggunakan text area. Kita coba ini saya Saya uncomment. Bukan uncomment, lebih tepatnya di comment. Saya pakai text area sekarang di sini. Text area. Nah, ini saya copy aja, saya pastekan ke sini. Nah, sekarang kita cek, kita refresh di sini, kita buat di sini. Nah, sama aja ya hasilnya. Ini kita
bersihkan ya. Tuh, dia bakalan mengikuti gitu, walaupun dia text area gitu atau input tipe teks. Nah, sekarang kita coba menggunakan apalagi nih pilihannya, radio ya. Sekarang kita coba. Nah, di sini kita komen. Sekarang kita coba yang radio. Radio tuh apa ya? Kita lihat aja di sini input tipe teks radio. Nah, sini saya buat where modelnya itu adalah nama. Terus juga saya buat di sini, mungkin laki gitu. Di sini perempuan. Nah, ibaratkan ini studi kasusnya memilih jenis kelamin gitu ya. Sekarang kita coba kita refresh di sini, kita ketik yang ini on. Ada kesalahan di sini ya. Oke, saya buat di sini name ya. Coba jenis kelamin. Name jenis kelamin. Nah, ini kita buat value-nya itu laki, terus yang ini value-nya perempuan. Oke, sekarang kita lihat hasilnya, kita refresh. Nah, dia tuh nggak memilih ya di sini. Saya klik yang ini, dia milih yang laki, ini perempuan. Nah, kita perhatikan di sini dia akan ada reaksi di sini ya, di server side-nya. Oke, misalkan kalian mau dia langsung dipilih gitu, bisa. Kalian buat aja di sini di left wire-nya itu laki gitu. Kalian ikuti sesuai dengan value-nya ya. Nah, sekarang saya refresh, dia otomatis memilih yang laki langsung. Kalau saya buat di sini perempuan, nah dia langsung otomatis milih yang perempuan. Nah, sekarang kita coba yang select dan yang terakhir checkbox ya. Oke, kita pergi ke text editor lagi. Nah, ini saya uncomment ya. Bukan uncomment terus, di comment lebih tepatnya. Nah, di sini saya buat select. Saya buat kelas di sini form select. Di sini saya beri name ini saya kosong aja. ID-nya saya kosongkan aja. Option saya buat di sini laki dan perempuan. Ini value-nya harus diisi ya, wajib karena dia mengikuti dari where modelnya nanti perempuan. Nah, sekarang saya dibuat di sini option selected atau apa ya, hidden. Saya buat di sini pilih jenis kelamin. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Kita klik yang ini laki, perempuan. Oke, di sini saya lupa where modelnya. Where model nama ya. Sebenarnya saya buat seharusnya ini kita kasih variabelnya jenis kelamin ya. Cuman ya kita cuman belajar aja di sini ya, nggak usah terlalu spesifik kali lah untuk penamaan. Oke, sekarang kita refresh. Nah, dia pergi ke perempuan karena kita buat di defaultnya itu perempuan ya. Saya buat di sini laki-laki. Nah, dia berubah jadi laki-laki ya. Oke, nah sekarang kita terakhir nih checkbox. Kita coba. Bakalan kita coba satu-satu pokoknya sampai kalian semuanya bisa. Input tipe checkbox. Nah, where model apa tuh? Saya buat di sini nama ya. Nah, sekarang saya buat di sini kelas. Nggak perlu pakai kelas ya, Bok. Coba kita buat di sini lampu apa ya? Checkbox ini misalkan apa ya contohnya? Checkbox. Nah, kita buat aja di sini label ya. Lampu apa ya bagusnya? Nah, saya buat di sini di checkbox ini misalkan saya buat di sini variabel baru. Kayaknya kita nggak perlu pakai ini ya. Kita nggak usah coba yang ini. Kita buat variabel baru di sini. Kita buat di sini public. Sebenarnya buat variabel bisa banyak ya. Kita buat lagi di bawahnya. Saya buat di sini show password sama dengan false. Nah, sekarang kita buat di sini where model input type. Ini kita buat value-nya show. Nah, sekarang kita pergi ke sini input tipe teks. Saya buat di sini password ya. Saya buat di sini kelas form control. Nah, sekarang kita pergi ke browser. Jadi, bukan nama ininya, tapi show password. Terus ini saya buat label ya, show password. Kita lihat hasilnya. Nah, jadi saya buat di sini Ferry Dermawan. Saya show passwordnya. Nah, ini berubah jadi teks ya. Oke, kita coba. Jadi kita pergi ke sini. Jadi jika show passwordnya sama dengan show, nah maka kita buat dia menjadi tipe teks. Jika tidak, maka
tipenya password. Kita lihat ya hasilnya, kita refresh. Nah, di sini saya buat Ferry Dermawan. Saya show passwordnya. Oke. Nah, di sini kita tambahkan where model ya. Where model nama supaya nilainya tidak hilang karena dia butuh properti di situ. Oke, saya refresh di sini. Nah, sini saya show passwordnya jadi perempuan ya. Misalkan saya buat sini Ferry Dermawan. Saya hilangkan show passwordnya. Nah, jadi password ya. Saya showkan lagi passwordnya. Nah, jadi tipe teks ya. Oke, ginilah cara bermain properti di Livewire. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya.